Entah apa yang salah pada Manchester City, klub yang berstatus sebagai juara bertahan Liga Inggris itu dibantai habis-habisan oleh Sporting Lisbon di matchday 4 Liga Champions 2024. Dalam laga tersebut, Sporting CP vs Man City berakhir dengan skor mencolok 4-1, Rabu dini hari WIB, tanggal 6 November tahun 2024. Pertandingan yang digelar di Stadion Jose Alvalade tersebut terasa begitu menyakitkan bagi The Citizens sebutan Man City. Karena untuk kali pertama sejak Mei tahun 2021, Erling Haaland dan kawan-kawan menderita kekalahan 3 kali secara beruntun. Dan jangan lupa, ini bisa menjadi preview pertemuan Man City vs Manchester United di Liga Inggris. Sebab, Sporting CP ditangani oleh Ruben Amorim, pria yang bakal melatih MU mulai akhir bulan ini. Dengan penunjukan Ruben Amorim sebagai pelatih baru, harapan muncul untuk melihat perubahan dalam strategi permainan tim. Amorim diharapkan mampu menghadirkan filosofi yang inovatif, yang tidak hanya fokus pada pengembangan pemain muda tetapi juga memperkuat pertahanan tim. Kinerja penyerang utama yang semakin meningkat, dengan konsistensi mencetak gol, menjadi sinyal positif bagi masa depan tim. Kekalahan perdana yang mahal dan menyakitkan. Sebenarnya, Manchester City berhasil unggul terlebih dahulu melalui gol cepat yang dicetak Phil Foden di babak pertama. Namun, berkat hat-trick yang dicetak oleh Victor Gyökeres dan 1 gol lainnya oleh Maximiliano Araujo, The Citizens babak belur di akhir pertandingan. Pasukan Pep Guardiola merosot ke posisi 10 League Pace Liga Champions. Rekor clean sheet mereka di liga antar klub paling elit se-Eropa itu juga terhenti. Sebaliknya, Sporting Lisbon merengsek ke posisi kedua, memepet Liverpool yang berada di puncak klasemen. Mereka tertinggal 2 poin dari Liverpool yang di saat bersamaan membantai juara Bundesliga musim lalu, Bayer Leverkusen, dengan skor 4-0. Pelatih Man City Pep Guardiola tidak menyangkal kehebatan Sporting CP pada laga tersebut. Mereka Sporting CP membuat transisi yang bagus terutama pada proses terjadinya 2 gol pertama, ucap Guardiola, seperti dikutip situs resmi UEFA. Jalannya pertandingan Sporting CP vs Man City, Manchester City unggul terlebih dahulu melalui Phil Foden pada menit ke-4, ia merebut bola dari Hidemasa Morita, lalu, menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melesakkan tendangan keras kaki kiri yang tidak mampu dihalau kiper Sporting Franco Israel. 5 menit kemudian, giliran Erling Haaland yang mengancam gawang Sporting CP. Ia melepaskan tendangan kaki kiri dari sisi kanan kotak penalti, memanfaatkan umpan dari Savinho, bola dengan sigap ditangkap oleh Franco Israel. Tidak banyak peluang emas yang diciptakan oleh Sporting CP pada babak pertama karena dominasi kuat The Citizens. Namun, pasukan Ruben Amorim berhasil mencetak gol penyeimbang melalui Victor Gyökeres yang dimulai dari lapangan tengah. Pada menit ke-38, Giovanni Quenda yang berada di sisi tengah lapangan Sporting CP menyodorkan umpan terobosan akurat kepada Victor Gyökeres yang lolos dari jebakan offside. Lalu, ia menggiring bola ke dalam kotak penalti dan menendangnya, gol. Pembantaian terhadap City dimulai di babak kedua. Baru semenit berjalan, tuan rumah sudah membuat gol. Pada menit ke-46, Maximiliano Araujo yang melaju ke arah kotak penalti menerima umpan terobosan presisi dari Pedro Gonçalves. Ia melepaskan tendangan kaki kiri yang berbuah gol. 3 menit kemudian, Victor Gyökeres menambah keunggulan 3-1 Sporting CP melalui skema tendangan penalti, karena Francisco Trincão dilanggar oleh Josko Gvardiol di kotak terlarang. Man City berpeluang memperkecil skor pada menit ke-69, setelah diberi penalti oleh wasit Jerman Daniel Siebert. Penyebabnya, Ousmane Diomande handball di kotak penalti. Sayang, tendangan Erling Haaland membentur mistar. Lagi-lagi Sporting CP mendapatkan penalti pada menit ke-80 setelah Geni Katamo dijatuhkan oleh Matheus Luiz Nunes di kotak penalti. Victor Gyökeres berhasil mengkonversi menjadi gol dan sekaligus mencetak hat-trick. Pep Guardiola memasukkan Kevin De Bruyne pada menit ke-84 untuk menggantikan Mateo Kovacic. Ia baru comeback setelah sekian lama absen karena cedera paha belakang. Guardiola berharap masuknya De Bruyne memperbaiki gameplay The Citizens. Sayangnya, setelah gol keempat Sporting CP, Man City tidak mampu menciptakan peluang lagi karena pasukan Ruben Amorim menerapkan permainan defensif yang bagus sekali. Pertandingan berakhir 4-1 kemenangan Sporting CP.